wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil halmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadrati maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya baina ummatina wa jadadina wa jadatina ustadina wa alimna wa jayatina wa alimna jamatina wa kalamidana liman ahabbana wa liman nuhibbu wa liman awsana bidu'a wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dahu, qala al-musannif rahimahullah ta'ala kitab sahih al-imam al-muslim al-imam al-hafiz Abul Hajjaj Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj Muslim al-Qushayri an-Naisaburi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babun ay hadza babun fi bayanil mashi 'ala an-nasiyati wal 'imamati. Bab membahas tentang membasuh di atas nasiyah, ubun-ubun, wal 'imamati, dan membasuh di atas imamah. Ya. Kalau kemarin bercerita tentang khuf, ya. Kalau khuf itu kemarin masih ingat bahwa khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit, yang dimana sepatu itu menutupi basuhan wajib sholat. Basuhan wajib sholat itu adalah mata kaki tertutup, ya. Lalu sepatu itu bisa dipakai jalan jauh dan airnya tidak merembes kalau kita kasih air di atasnya, tidak ngerembes. Maka ini syarat untuk disebut khuf. Ya, syarat untuk disebut khuf. Jadi apa tadi syarat khuf? Bahwa itu terbuat dari kulit, lalu bisa dipakai jalan jauh, dan kalau ada air dia nggak ngerembes ke dalam, itu disebut khuf. Dan kemarin kita katakan orang yang membasuh di atas khufnya itu hukumnya boleh ketika mau sholat. Kalau bagi orang yang musafir boleh 3 hari 3 malam, kalau orang mukim ya 1 hari 1 malam. Jadi seandainya kita sakit misalnya, atau siapa keluarga yang sakit, ya, lalu harus mengenakan sepatu khuf di kamarnya atau di rumah, maka boleh, walaupun wudhu nanti tidak perlu kita lepas khufnya. Pas membasuh kaki cukup kita sapu aja atasnya, ini sapu atas 3 kali, 1 kali, mengganti membasuh basuhan wajib kaki. Nah, itu kemarin syarat-syaratnya sudah kita sebutkan, bahwa syaratnya, salah satu syarat utama apa? Makainya harus suci, ya. Makainya harus
harus suci. Selebihnya syarat yang tadi kita sebutkan, dia dipakai bisa tahan, lalu khuf itu tidak meresap air ke dalamnya, lalu dia menutupi basuhan wajib. Lalu apa? Iya, basuhan wajib itu maksudnya sampai mata kaki. Wudhu itu kan sampai mata kaki kan? Nah, itu nutupi basuhan wajib. Jadi sampai mata kaki tertutup maka boleh. Kemarin juga sudah kita cek di Shopee. Tidak tahu harganya berapa, sudah ngecek belum? KHUFF kalau tidak salah kemarin ya Mas Doni ya. Khuf itu. Berapa harganya Mas? 120. 120. Itu kulit beneran apa kulit asli? Hah? Campuran. Itu dipakai sini sampai bakung jebol itu. Tak tahu yang asli yang kayak mana khuf ya. Sesekali dicoba dipraktekin. Enggak juga, Mekah itu rata-rata buatan Cina di situ. Enggak tahu di mana aslinya. Atau buat sendiri bisa juga, ya. Babun al-mashu ala na'an, dan sekarang membahas tentang menyapu di atas nausiyah dan imamah. Imamah nih, imamah. Imamah itu adalah penutup kepala yang pakai kain yang kalau orang Jawa bilangnya udeng-udeng. Tapi itu sudah jadi bahasa ini, imamah itu sudah jadi bahasa serapan. Imamah pakai imamah. Itu sudah bahasa dari bahasa serapan, bahasa Arab. Jadi terdapat kesunahan kalau orang biasa pakai imamah, dia mengusap imamahnya, tapi harus sebagian kepalanya harus dibasuh. Beda kalau sama kaki tadi. Kalau kaki tadi kan kakinya ndak dilepas khufnya diusap di atasnya boleh kan kalau khuf tadi. Tapi kalau imamah ndak boleh orang sambil pakai imamah wudu, setelah wudu pas basuh sebagian kepala cukup diusap atasnya, ndak boleh. Nah, ini sepakat banyak dari ulama. Wa anhu biqal wa hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Bazir qala hadatsana Yazid ya'ni ibnu Zurai' qala hadatsana Humaid al-Tawil qala hadatsana Bakr ibnu Abdullah al-Muzani an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhallaftu ma'ahu falamma qada hajatahu. Ya, takhallafa itu artinya ya dalam perjalanan sedikit terlambat, ya, di belakang mundur. Karena apa? Karena mau menunaikan hajat yang lain, kafilah yang lain berjalan. Jadi biasa di perjalanan safar itu begitu biasa. Ya, jadi perjalanan, ya, ada sisa yang mau buang hajat yang lainnya berjalan terus. Wa takhallaftu ma'ahu, dan mengatakan bahwa saya juga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada hajatahu, tak kala beliau sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan hajatnya, qala ama'aka ma, beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau membawa air? Fa ataituhu bimidharah, lalu saya membawa air. Fa ghasala kaffaihi, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh telapak tangannya, wa wajhahu, lantas membasuh wajahnya. Tsumma dhahaba yahsiru an dhira'ihi, kemudian Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka dhira' itu ini ya. Setelah membuka ini nak wudu kayak gini. Fadaqakumul jubbati, lalu sempitlah ininya, kumnya ini kecil ya, mungkin kayak gini kan agak susah. Kan kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu perutnya itu kan apa? Perutnya apa? Six pack. Artinya badannya bidang, artinya berotot gitu loh. Jadi kalau sininya kecil, ketika di ini sininya besar, jadi tidak bisa Nabi SAW. Nah, kebiasaan orang Arab ininya lebar, kumnya lebar. Ya. Fa akhraja yadahu min tahtil jubbah, lalu Kanjeng Nabi apa yang dilakukan? Tidak jadi begini, tapi Kanjeng Nabi mengeluarkan tangannya dari bawah, diginikan masuk ke bawah. Bagian sininya lebar, tapi sininya kecil. Jadi Nabi SAW begini, mengeluarkan, bisa ininya agak lebar. Ya, jadi mengeluarkan dari bawah. Wa alqal jubbata ala mankibaihi, dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyantolkan, kata orang Jawa tuh. Nyantolkan jubahnya tuh kan sudah turun nih tangan nih, kan tinggal ke atas jubahnya ditaruhin ke atas ini. Wa ghassala dira'ahi, lalu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya sampai dira', sampai sini dibasuhnya. Wa masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah, lalu Kanjeng Nabi menyapu
nasiyahnya, ubun-ubunnya, wa 'alal imamah, dan membasuh imamahnya, sunnah membasuh imamah. Wa 'ala khuffaihi, dan juga menyapu dua khufnya. Karena di dalam perjalanan, berapa jarak boleh kita membasuh dua khuf? Kalau dalam perjalanan? 3 hari 3 malam. Kalau di rumah sehari semalam. Dengan syarat tadi makainya dalam kondisi suci. Kita suci lalu kita pakai khuf itu. Tsumma raqiba wa raqibtu, lalu beliau SAW melanjutkan perjalanan dan saya pun ikut. Fantahaina ilal qaumi, lalu kami menemui kaum yang duluan berangkat tadi, pasukan yang duluan berangkat. Waqad qamu fi shalah, mereka sedang salat. Yusalli bihim Abdurrahman bin Auf, yang salat jadi imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Waqad raqiba bihim waqad raka'a bihim raka'ah, dan Kanjeng Nabi dapat 1 rakaat. Siapa imamnya? Abdurrahman bin Auf. Nabi SAW jadi makmum. Kalau kita ditanya siapa sahabat selain Abu Bakar yang pernah jadi imamnya Rasul, Abdurrahman bin Auf. Dalam perjalanan ini, dalam kisah ini, dalam perang Tabuk ya, perjalanan dari pulang perang Tabuk. Falamma ahassa bin Nabi dhahaba yata'akhir, ketika Abdurrahman bin Auf datang merasa bahwa Nabi di belakang. Bagaimana tahu kalau Nabi di belakang? Padahal kalau sudah ngomong ukuran shaf, artinya Nabi Muhammad tidak persis di belakang Abdurrahman gitu, agak jauh kan, mesti paling belakang. Apalagi sudah terakhir, rakaat terakhir ini. Kenapa? Karena kedatangan Nabi selalu ada ciri khas bau wangi. Nabi Muhammad tuh, sahabat tuh tahu, oh, ini Nabi Muhammad habis lewat sini, ngapa bau wangi sini. Ya. Falamma ahassa bin Nabi dhahaba yata'akhir, ketika Abdurrahman bin Auf merasakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu datang, dhahaba yata'akhir, mulai Abdurrahman bin Auf mulai apa? Mundur ya. Fa'uma ilaihi, lalu Nabi Muhammad mengisyaratkan kepadanya untuk terus menjadi imam ya. Fasalla bihim, lalu salatlah Abdurrahman bin Auf dengan sahabat yang lain. Falamma sallama, lalu tak kala Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, qaman Nabi wa qumtu, Kanjeng Nabi berdiri dan saya pun berdiri. Apa ini? Masbuk ya, melanjutkan sisa rakaat. Faraka'na raka'atal lati sabaqatna, lalu kami ruku rakaat yang ketinggalan. Ya, rakaat yang ketinggalan. Makanya dalam mazhab ada yang mengatakan begini, kalau kita ini masbuk, ya, kita dapat 2 rakaat, imam sudah selesai sholat isya, kita dapat 2 rakaat. Kira-kira 2 rakaat kita nih mengqadha atau membayar 2 rakaat yang belum? Mengqadha rakaat atau mengganti rakaat yang belum? Jadi begini, ini 4 rakaat, imam 1, 2, 3, 4, imam 1, 2, 3, 4. Ketika makmum sholat, makmum masuk ke rakaat ketiga, keempat, setelah imam salam kan dia harus 2 rakaat. Pertanyaan, dia mengganti yang ini, yang 2 rakaat sisa, atau pas dia masuk sejatinya dia sholat di 1, 2? Nah ini pertanyaan, dan ini khilaf dalam fikih. Nah, cari tahu dewek jawabannya. Kenapa? Mengganti atau ini, atau mengqadha, atau ini, atau melanjutkan? Kalau melanjutkan berarti 1, 2. Biasanya kok di sini saya lihat pada dapat 2 kan, kita lanjut lagi 2 rakaat lagi. Iya betul, semuanya bakal 2 rakaat tetap. Baik pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, tetap 2 rakaat. Pertanyaannya, karena nanti ada perbedaan dalam sisi pelaksanaan nanti. Kalau qadha berbeda, kalau melanjutkan berbeda. Kalau mengqadha berarti dia tadi waktu sama imam, dia 3/4 sama imam. Berarti dia mengqadha 1 rakaat 1 dan 2, gitulah kalau qadha. Tapi kalau misalnya melanjutkan berarti pas dia sama imam 3/4, dianya 1, 2. Masalahnya dia tahiyat. Nah ya itu makanya kira-kira nih kita bikin forum ijtihad ulama. Jadi
Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya ini permasalahannya ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu melanjutkan. Syafi'i melanjut. Makanya kalau kita sholat subuh ya, kita dapat 1 rakaat, imam salam di rakaat kedua, kita baru 1 rakaat, oke. Selesai imam salam kita tegak enggak? Pas tegak tuh kita kunut lagi enggak? Karena kita pakai yang melanjutkan. Kalau kita pakai yang mengqadha, harusnya kita di rakaat pertama tadi kita tidak perlu ada kunut. Nah, ini bedanya. Jadi kalau ada orang kok sholat subuh dia ndak kunut, artinya dia pakai mazhab yang mengatakan mengqadha, bukan melanjutkan. Siapa mazhab yang mengatakan mengqadha? Mazhab Maliki. Dia mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki dia mengqadha. Ya, itu bedanya cuma di situ. Makanya dalam mazhab Maliki itu ada namanya salat dzul janahaini, salat yang memiliki 2 sayap. Ini ilmu 40 tahun saat ketika Syekh Shalih Ja'fari di Al-Azhar, beliau sedang mengajarkan ilmu, ada satu pertanyaan tentang hal ini. Apa itu Syekh tentang salat dzul janahaini, salat yang punya 2 sayap? Apa itu? Itu cuma ada dalam mazhab Maliki. Apa itu salat dzul janahaini? Itu orang yang salat zuhur menjadi makmum, lalu dia masbuk. Ketika dia masuk ke dalam sholat, dia sholat seperti biasa. Dia masbuk. Ketika sholat, dia membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, dia baca apa? Baca surah. Setelah baca surah selesai, dapat 2 rakaat, imamnya salam, dia berdiri. Karena mazhab Maliki itu adalah dia mengqadha, maka di rakaat ketiga itu dia pun baca surah juga setelah Fatihah. Jadi pertama baca surah, kedua baca surah, ketiga baca surah, keempat baca surah. Jadi 2 sayap artinya 4 rakaat dibagi 2, semua 2 rakaat punya surah setelah Fatihah. Makanya ada 2 sayap. Ini cuma ada dalam mazhab Maliki. Karena mengganti 2 rakaatnya dia mengqadha seperti 1-2. Kalau 1-2 pakai surah baca surah juga habis Fatihah. Kalau kita kan enggak. Kalau kita masbuk 2 rakaat zuhur, selesai imam salam kita tegakkan cuma Fatihah toh kan. Kita tidak pakai baca surah setelah itu karena kita ikut ketiga dan keempat. Kalau Maliki ikut 1-2. Makanya itu disebut salat dzul janahaini. Itu cuma ada dalam mazhab Maliki. Dan pertanyaan itu 40 tahun tidak terulang kata Imam Shalih Ja'fari. Maksudnya itu sudah tidak pernah dibahas sama orang perihal masalah istilah salat dzul janahain. Ya. Faraka'na raka'ata allati sabaqatna, lalu kami ruku rakaat yang telah kami tinggalkan. Wa anu bi qal hadatsana Umayyah bin Bistam wa Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Al-Mu'tamir an abihi qala hadatsani Bakr bin Abdullah an ibn al-Mughirah an abihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffaini wa muqaddami ra'sihi wa 'ala imamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyapu di atas 2 khuf dan pangkal kepalanya, ya ubun-ubunnya, dan di atas imamahnya. Wa anhu biqala hadatsana Muhammad bin Abdul A'la qala hadatsana Mu'tamir an Nabi an Bakri an Al-Hasan an Ibn al-Mughirah an Abi an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Nah, ini juga hadis ini bisa menunjukkan bahwa ketika ada imam ratib itu imam yang sudah memang digaji sama masjid untuk jadi imam tetap. Ya, ketika sudah masuk waktu sholat imamnya tidak datang, qomatlah. Tak perlu nunggu imam. Kenapa? Abdurrahman bin Auf ketika masuk waktu sholat, Nabi SAW tidak ada, beliau langsung jadi imam. Nah, mungkin dikiranya kanjeng Nabi lagi ada urusan hajat yang lain. Akhirnya Imam Abdurrahman bin Auf sahabat langsung jadi imam. Lalu apalagi yang bisa kita ambil istifadah dari hadis ini? Bahwa boleh imamnya itu fadil, makmumnya mafdul. Apa? Imamnya yang kurang afdol, makmumnya yang lebih afdol. Kiai yang imamin santrinya gitu misalnya. Nabi diimamin oleh siapa? Oleh sahabat. Tidak ada yang lebih tinggi dari Nabi. Apa hukumnya? Boleh. Contohnya
terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya terjadi ketika saat sholat subuh, ketika Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh sama siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi ya. Fairuz Abu Lu'lu' al-Majusi. Sama Sayyidina Umar ketika ditikam saat lagi sholat ya, lalu sudah tidak sanggup lagi jadi imam, Abdurrahman bin Auf langsung jadi imam menggantikan Sayyidina Umar. Sholatnya biasanya tuh suratul Hajj penuh genap, surah Baqarah ya, surah Al-Imran, surah An-Nisa. Ketika Abdurrahman bin Auf jadi imam, yang dibaca surahnya apa? Inna a'tainakal kautsar sama idza jaa nasrullah. Itu sholat saat ketika kapan? Saat ketika sekarat, imam sekarat, Sayyidina Umar sekarat. Yang imami Abdurrahman bin Auf yang dipakai idza jaa nasrullah sama inna a'tainakal kautsar. Ketika ada orang sekarat. Loh, kita sekarat tidak sekarat itu terus. Ya, tambah sih kok lagi kulhu. Sekarang tidak sekarang itulah andalannya. Nah itu sahabat itu dipakai saat ketika kondisi sekarang dibaca. Kalau kita tidak begitu, tidak selesai sholat, ada orang tikaf selesai bubar, nengok ini siapa ini kam, kejar ini kam. Wa anhu biqal wa hadatsana Muhammad bin Bashar wa Muhammad bin Hatim jami'an an Yahya al-Qattan. Qala Ibnu Hatim qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an At-Taimi an Bakr bin Abdullah an Al-Hasan an bil Mughirah bin Syu'bah an abihi qala Bakrun wa qad sami'tu min ibni al-Mughirah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fa masaha bi nasiyatihi wa 'ala al-imamati wa 'ala al-khuffaini. Wa anhu bihi qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Muawiyah wa qala hadatsana Ishaq qala akhbarana Isa bin Yunus kilahuma anil A'mash anil Hakam an Abdurrahman bin Abi Layla an Ka'b bin Ujrah an Bilal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffaini wal khimar. Wa fi hadits Isa hadatsani al-Hakam qala hadatsani Bilal wa hadatsani Suwaid bin Sa'id qala hadatsana Ali yakni ibn Mushir anil A'mash bi hadzal isnad wa qala fil hadits ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu biqal babun at-tawqitu fil mashi 'ala al-khuffaini. Perihal masalah waktu ketika menyapu di atas dua khuf. Kemarin sudah kita jelaskan kapan mulai dihitung waktu ketika kita menyapu dua khuf. Kalau seandainya nih kita dapat khuf sesuai kriteria, kita punya khuf apa? Terbuat dari kulit, lalu dia kuat dipakai jalan jauh, lalu khufnya nutupi mata kaki ya kan, lalu tidak tembus air, maka syarat-syarat sudah dipenuhi. Kapan kita mulai hitung waktunya? Kita mulai hitung waktu ketika pakai bersuci, kita pakai lalu kita berhadas, misalnya kentut misalnya, atau apa, atau junub ya kan, maka kondisi itulah dimulai. Cuman kalau junub nanti dia punya syarat untuk melepas mandi, tapi yang dimaksud di sini apa? Hadas kecil ya, hadas kecil. Kalau sudah hadas kecil, maka disitulah awal mula dihitung. Kapan? Makainya subuh, wuduk dulu, sudah wuduk baru pakai khuf. Nah, lalu berhadasnya itu jam 10 misalnya, kentutnya jam 10. Maka saat jam 10 itulah dihitung sehari semalam. Kapan? Kalau di rumah. Itu jam 10 besok baru wajib lepas, baru pakai baru lagi kalau mau. Lepas lagi, wuduk sempurna lagi dengan dibasuh, baru pakai khuf lagi gitu ya. Itu kalau di rumah. Tapi kalau di perjalanan 3 hari 3 malam. Jadi mulai waktunya kapan? Saat ketika berhadas. Bukan saat pas lagi make. Saya makainya jam 5, oh berarti jam 5 besok pagi selesai. Enggak. Makai jam 5, kapan berhadasnya? Dihitung ya. Babun at-tawqitu fil mashi 'ala al-khuffain wa anhu biqala hadatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hamdani qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ats-Tsauri an Amr bin Qais al-Mula'i an al-Hakam bin Utsaybah an al-Qasim bin al-Mukhaymira an Shuraih bin Hani qala ataitu Aisyah as'alu 'anil mashi 'ala al-khuffain fa qalat 'alaika bi ibni Abi Thalib fasalhu. Lalu ada seorang bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang menyapu di atas dua khuf. Lalu Sayyidatuna Aisyah menjawab, engkau kalau mau nanya, nanyalah sama Ali bin Abi Thalib, tanya kepadanya. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah, karena beliau itu sering musafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasa sahabat nanya ke Sayyidatuna Aisyah, bagaimana begini hukumnya, bagaimana begini, itu biasa. Itu hikmahnya kenapa nikah dengan Sayyidatuna Aisyah dengan pernikahan muda ya. Itu hikmahnya. Jadi banyak orang bertanya hukum tentang
tentang Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Fas'alna, lalu kami bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Kanjeng Nabi menjadikan 3 hari 3 malam menyapu di atas 2 khuf bagi orang musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam bagi muqim. Kalau buka fikih sama begini persis. Sehari semalam bagi muqim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Qala wa kana Sufyan idza dzakara Amran athna alaihi wa anhu qala hadatsan Ishaq wa qala akhbaran Zakaria ibn Adiq an Ubaidillah ibn Amr an Zaid bin Abi Unaisah anil Hakam bihadzal isnad mithla wa anhu qala hadatsani Zuhair ibn Harb wa hadatsana Abu Muawiyah anil Amash anil Hakam anil Qasim bin Mukhaimirah an Syarah bin Hani qala sa'altu Aisyah anil masih 'ala al-khuffaini fa qalat iti aliyan fa in alamu bidzalika minni fa ataitu aliyan fa dzakara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun terakhir fi bayani jawazis sholawati kullaha biwudu'in wahid. Bab menjelaskan tentang bolehnya salat dengan seluruh waktu salat dengan sekali wudu. Kalau sanggup sekali wudu untuk 5 kali salat, monggo kalau sanggup. Nak seumur hidup sekali wudu boleh. Dia enggak usah batal. Enggak usah buang hajat, enggak usah kentut, enggak usah sentuh istri ya. Enggak usah bersentuhan dengan yang lain. Ya. Wa anhu biqala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numan qala hadatsana Abi qala hadatsana Sufyan an Alqamah bin Marsad wa qala hadatsani Muhammad bin Hatim wa lafdhu qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala hadatsani Alqamah bin Marsad an Sulaiman bin Buraidah an Nabi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla shalawati yaumal fath. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu di hari penaklukan kota Mekah biwudu'in wahidin dengan 1 kali wudu. 5 kali sholat sehari cuman pakai 1 wudu. Wa masaha ala khufaihi, dan kanjeng Nabi menyapu di atas 2 khuf. Jadi kanjeng Nabi tidak wudu-wudu sekali sholat subuh, selesai sholat subuh beliau kondisinya pakai khuf. Lalu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu di situ sampai isya sholat itu, pakai sholat wudu itu. Sampai isya. Faqala lahu Umar, lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah, "Suna'tal yauma syai'an lam takun tasna'uhu?" Wahai Rasulullah, engkau melakukan sesuatu hal yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Sayyidina Umar berani nanya. Kalau kita paling diem, ya, enggak paham diem. Sayyidina Umar enggak. Kok aneh tanya. Sayyidina Umar aneh melihat Rasulullah gini tanya. Ya. Rasulullah tidak pernah buat yang begini. Kok biasanya Nabi SAW tetap mau sholat tetap wudhu, mau sholat wudhu. Loh, dalam kondisi ini Rasulullah sehari semalam cuma sekali wudhu. Lalu apa kata jawaban kanjeng Nabi SAW? Amdan suna'atuhu ya Umar, saya sengaja melakukan ya Umar. Maksudnya apa? Hukumnya boleh. Nah, gitu maksudnya. Ya hukumnya boleh. Pernah saya istri itu cerita begini. Saya pernah ngamalin hadis ini, pernah dicoba itu dari subuh betahnya sampai asar pernah, sampai isya nggak tahan. Ini menunjukkan apa? Sisi kesehatan Nabi Muhammad. Sehat Nabi Muhammad ya. Loh, kalau kita ini tidak sehat, bentar-bentar buang angin, bentar-bentar buang angin, betul gak? Hah? Itu tuh menunjukkan tidak sehat. Apa orang yang banyak makan, banyak minum artinya banyak buang hajatnya. Nabi Muhammad kadang kan makan minum cuma minum air putih. Itu pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan apa istilahnya kalau air itu apa? Hah? Apa kalau air itu tubuh itu apa? Cairan. Iya. Supaya iya. Nah, itu menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu sangat begitu sehat. Ya. Kalau kita melihat di ayat dalam Al-Quran tuh begini, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau sholat maka basuh wajah. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Setiap kali mau sholat mesti wudhu. Ayat ini menunjukkan begitu. Pokoknya kalau mau sholat harus wudhu. Batal wudhu. Kalau ayat ini menunjukkan begitu, maka sunnah Nabi itu menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bahasanya
Kalau kalian mau sholat dalam kondisi berhadas, maka wudhulah. Jadi ayat itu dikaitkan dengan makna itu. Kalau ayat itu kan bunyinya gini, apabila kalian mau sholat, maka basuh wajah, basuh tangan, sebagian kepala, basuh kaki gitu. Bunyi ayatnya begitu Pak, kalau mau sholat. Jadi seolah-olah setiap kali kita itu batal, setiap kali mau sholat mesti wudhu. Sedangkan Nabi Muhammad pernah melakukan sekali sehari semalam dengan 1 kali wudhu. Maka ayat itu kita tafsirkan, takwilkan dengan apabila kalian mau sholat dalam keadaan berhadas, maka berwudhulah, basuh wajah, basuh tangan, basuh sebagian kepala, dan basuh kaki. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu dahu ila yaumin alqahu, amma ba'dahu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala min kitab khasaisil ummatil muhammadiyah li Abu Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala wa min dzalika, dan termasuk daripada keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna man farraja an mu'min kurbatan, sesungguhnya siapapun yang melapangkan dari orang beriman satu kesulitan, farrajallahu lahu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah, Allah akan melapangkan baginya kesulitan di beberapa kesulitan hari kiamat, ya. Al jaza min jinsil amal, kata Kanjeng Nabi, balasan itu jenis dari amalan yang biasa kita lakukan. Memudahkan orang kita dimudahkan, nyulitkan orang kita dipersulit. Itu aja. Anfik tunfak, engkau memberi, engkau akan diberi. Engkau mengeluarkan, engkau akan menerima. Nah, itu kaidah yang memang sudah pakem itu ya. Bukan hanya itu qalan Nabi, qalan Rasul, tapi orang semuanya nyaksikan itu. Kamu nyaksikan, ya, merasakan. Kama jaa fil hadits an Maslamah bin Makhlad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi sebaliknya, siapa yang membuka aib muslim, dia akan dibuka sama Allah. Sampai di dalam hadis lain dikatakan gini, man tatabba'a awrat akhihi tatabba'allahu awratahu walau kana fi jawfi baiti. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah buka aibnya sekalipun dia di dalam rumahnya. Tidak keluar-keluar berusaha nutup harga diri, nutupi aib, tapi dia biasa nyari aib orang, dibuka sama Tuhan aib. Waliyadzubillah. Jadi kalau sering nutupi aib orang, Allah yang akan nutup kita. Sebaliknya itulah ya, al jaza min jinsil. Kalau dalam hadis lain dikatakan, muslim itu satu sama yang lain itu seperti satu anggota tubuh. Apa artinya kalau kita satu tubuh? Lengkap. Ya kita ya seperti mereka, mereka seperti kita. Seperti halnya kita bisa kita memisahkan antara tangan, kaki, kepala kita, bisa tidak? Apa kita ngomong kita itu cuman kepala, yang lain ini bukan kita, tangan bukan kita? Bisa tidak kita ngomong begitu? Tidak bisa ya. Kita katakan bahwa ya kepala kita, kaki kita. Mohon maaf, bagian kemaluan yang kita tutup pun ya tetap harus kita jaga, kan gitu. Ada tidak, layak tidak seseorang itu kalau mohon maaf membuka aibnya dengan membuka kemaluannya? Layak tidak kira-kira? Maka sama halnya kalau kita itu membuka aib saudara, kayak kita membuka aurat kita sendiri, karena itu bagian dari diri kita. Paham ya? Karena itu adalah bagian dari diri kita. Jadi ingat-ingat, kalau kita mau bercerita tentang orang lain, kita cerita tentang diri kita loh. Nah, itu. Ini yang bikin terkadang orang itu mohon maaf ya, mudah menceritakan keburukan orang itu satu, karena dianggap orang lain itu orang lain. Tapi kalau kita anggap orang lain itu adalah tubuh saya, kesakitan mereka adalah sakit saya, sedih mereka adalah sedih saya, maka kita mikir berulang kali kalau mau mulai cerita orang,
tapi itu cerita buruk. Nah, kita sedang memukul kepala kita sendiri, ya kan? Ya, kita punya aurat, kita buka sendiri aurat di hadapan orang. Ya, wala'iyadzubillah. Ya, man satara musliman, siapa yang menutupi muslim aibnya, satarahullah azza wa jalla fid dunya wal akhirah. Allah nutupi auratnya, nutupi aibnya di dunia, ditutup, dijaga nama baiknya sama Allah, wal akhirah, dan di akhirat juga ditutup. Sayyidatuna Fatimah itu sangat begitu menjaga harga dirinya, Fatimah Zahra. Beliau itu sampai malu ketika nanti saat ketika meninggal, jasad beliau itu akan tampak di pandangan orang lain, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi beliau itu sampai berpesan ketika beliau mau dekat meninggal, beliau pesan kepada saudara-saudari, nanti kalau saya meninggal tolong bikinkan saya tempat yang sekiranya tempat itu saya tidak nampak. Karena di kalangan orang Arab itu, di Arab Mesir pun sekarang itu kerandanya itu peti, ininya terbuka, luarnya itu terbuka. Kalau gitu kan ditutup juga. Kalau kita keranda itu kan ditutup, cuma nak ditunjukkan kepala sama kaki dipakai kain. Ini bagian sini, bagian leher ke atas, ini sini kaki. Kalau di Mesir tidak begitu. Jadi orang tuh ketika ngangkat ini keranda itu pakai kayu, itu ya terbuka. Jadi ketika orang mau nyolatin ya nampak bentuk jenazah, bentuk bagian tubuh. Sampai sekarang itu di Mesir itu. Tidak tahu di daerah negara lainnya. Nah, Indonesia alhamdulillah ditutup. Nah, Sayyidatuna Aisyah di adatnya saat itu melihat banyak jenazah itu kalau meninggal orang itu mesti nampak lekukan tubuh. Nah, laki-laki perempuan semua nampak. Saking betapa malunya Sayyidatuna Fatimah Zahra, dia ngomong nanti kalau saya tolong buatkan saya khusus tutupkan. Karena Sayyidatuna Fatimah itu tidak ada laki-laki, dia tidak melihat laki-laki lain dan laki-laki lain tidak melihat dirinya selain suaminya dan ayahnya. Nah, itu Sayyidatuna Fatimah Al-Batul, Az-Zahra Al-Batul. Sehingga ketika meninggal beliau itu dikatakan bahwa nanti di akhirat ketika beliau nanti mau lewat Shiratul Mustaqim, kan orang tak berbusana saat itu. Lalu dikatakan ghuddu ru'usakum, tutup, tundukkan kepala kalian semua. Ini Siti Fatimah mau lewat ini. Nah, yang menjaga harga diri, menjaga kehormatan orang lain dijaga sama Tuhan. Tapi kita tidak jaga harga diri, kehormatan orang lain tidak kita jaga, dibuka sama Tuhan. Keistimewaan bagi Sayyidatuna Fatimah, ya, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man faka'an makrubin, dan siapa yang memudahkan kesulitan, kurbatan pada satu kesulitan, fakallahu azza wa jalla anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan membukakan kesulitan dari kesulitan hari kiamat. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, siapa yang berada di dalam hajat saudaranya, Allah bersama hajatnya. Sibuk ngurusi orang, Allah ngurus urusan kita. Jadi sampai ada orang, kau ini urus orang lain terus urus dirimu. Ada orang ngomong gitu, enggak. Allah nanti akan mengurus kita. Sama kayak ada yang ngomong gini, ada dalam kitab Ta'lim tuh disebutkan, seandainya ada orang tuh sibuk ngurusin orang sampai anaknya enggak terurus, dalam kitab Ta'lim, maka Allah yang nanti ngurus sendiri anaknya ini. Kadang-kadang ada orang gitu, dia sibuk ngajarin orang, anak dewek enggak kajarin, maka Allah sendiri nanti yang ngajarin. Makanya kita sering dapat cerita-cerita di kiai di Jawa gitu kan, punya santri banyak, anaknya enggak sempat belajar, kiainya meninggal, anaknya jadi alim, anaknya jadi orang barokah manfaat. Enggak sempat ngurusin orang, ngurusi anak dewek enggak terus, urusan orang lain diurus. Anak orang lain pintar-pintar, anaknya enggak pernah belajar. Ternyata Allah enggak diam. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang berada di dalam hajat saudaranya, Allah dia sedang mengurus hajatnya, ya. Dalam hadis lain semakna innallaha fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah itu dalam naungan hambanya selagi dia menaungi saudaranya. Jadi menumbuhkan rasa empati sebenarnya, Pak, ya. Sebenarnya kita belajar dari hadis ini menumbuhkan rasa empati kepada orang lain. Apa yang dirasakan orang, kesedihan apa yang sedang dia rasakan, belajar untuk merasakan itu. Tak mau lah urusan dia lah, bukan urusan saya. Nah, itu tidak punya rasa empati.
Wa min dzalika, dan termasuk dari itu, anallahu yubaidu bainahu wa bainan nari sab'a khanadik. Sesungguhnya Allah menjauhkan antara dirinya dan antara neraka sab'a khanadik. 7 khanadik. Khanadik itu jamak dari khandak ya, 7 parit. Ya, antara dirinya dan antara api neraka itu ada 7 parit. Bagi siapa? Yang sering melapangkan dan memudahkan urusan orang lain. Wa min dzalika annahu yakunu lahu minal ajri kaman khadamallahu umrahu. Ya, seperti itu juga sesungguhnya dia akan mendapatkan balasan seperti Allah berkhidmah untuk seluruh umurnya. Allah yang ngurusnya. Jadi kalau ngurus orang ya Allah yang ngurus dirinya. Wa min dzalika ayyakuna lahu thawabul mujahidina fi sabilillah. Dan pahalanya juga sesungguhnya dia mendapatkan pahala mujahidin fisabilillah. Wa anna lahu bikulli khatwatin yaqtuha 70 hasanah. Dan sesungguhnya setiap kali langkah itu akan mendapatkan 70 kebaikan. Wa kafara anhu 70 sayyi'atan, dan Allah menghapuskan 70 kejahatan. Fa in qudiyat hajatuhu ala yadayhi, kalau selesai hajatnya, kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh. Bonusnya apa? Dia keluar dari dosanya, keluar dari tubuhnya seperti hari pertama kali dia dilahirkan. Jadi kita niat pengen menunaikan hajat orang lain, baik pun itu masalahnya masalah gini, ada orang punya hajatan, nah kita ngurus hajatan orang lain misalnya, karena kita diminta hajatan itu, kita datang, nah langkah, setiap kali langkah, satu langkah 70 derajat, satu langkah 70 dosa habis, satu langkah 70 makom dinaikkan sama Allah. Selesai masalahnya, selesai urusannya, alhamdulillah, seperti baru lahir. Apa artinya baru lahir? Tanpa dosa. Ya, tanpa dosa. Jarang ada hadis-hadis yang menceritakan tentang apa? Fadilahnya itu seperti keluar dari rahim. Kecuali amalan-amalan besar seperti apa? Seperti orang yang kafir lalu masuk Islam. Karena Islamnya ini menutup semua kesalahan. Seperti hari baru dilahirkan. Artinya dosa-dosa kekufuran, dosa dulu mungkin dia pernah membunuh, dosa berzina itu selesai semua. Ada orang kafir masih dihisab atas zina waktu dia kafir? Enggak. Masuk Islam selesai semua dosa itu dihapus. Masuk Islam tidak pernah dihitung tentang dosa-dosa yang lalu. Nah itu kalau baru lahir. Seperti orang haji mabrur. Seperti haji mabrur sama ini, seperti orang baru dilahirkan. Apa lagi? Lalu orang hijrah bersama Nabi, pahala fadilahnya sama seperti orang suci baru lahir. Dan ini ketemu hadis, kok bisa bantu orang, nolong orang, urusannya selesai, maksudnya kita bantu orang, belum selesai sudah dapat kemuliaan, 70 derajat naik, 70 maksiat dihapus. Selesai urusannya, ada lagi keutamaan. Apa keutamaannya? Seperti baru lahir. Apa baru lahir? Bersih dosanya. Masya Allah, luar biasa ya. Fa'in matam fi khilali dzalik, kalau mati dalam kondisi seperti itu, di sela-sela itu lagi sibuk ngurusin orang, bantu kemudahan untuk jalan orang lain, mati di sela-sela itu, dakhalal jannata bighairi hisab, masuk surga ndak dihisab lagi, Pak. Karena mohon maaf, hisab itu pun sebenarnya azab, ya enggak? Kenapa saya katakan hisab itu azab? Coba kita ditanya perihal masalah, entah itu benar atau salah, kalau kita ditanya tidak enak, ditekan, diintervensi, semua masalah ditanya. Pak, kita betah tidak kita ditanya orang, kau kemana tadi? Tadi begini ngapain? Tadi gini ngapain? Tuh ngapo begitu? Setelah itu ngapain lagi? Pening tidak gitu, Pak? Hah? Ya, Pak Ustaz Mustafa balik dari sini sama bininya ditanyain, tadi kemana Pak? Ayo Pak, tidak. Siapa yang bisa kira-kira yang mengklarifikasi kalau betul-betul dari sana? Siapa kawannya tadi di sampingnya? Pening enggak tuh? Pening, pusing kepala gitu Pak. Loh, hisab itu begitu, lebih detail dari itu. Makanya betapa ulama terdahulu itu meminta apa? Masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau minta jangan tanggung-tanggung, jangan minta cuma masuk surga Pak. Ya masuk surga dihisab dulu susah juga, masuk surga diadab dulu susah juga kan, lebih susah lagi.
masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, masukkan kami ke surga tanpa hisab. Oh Ustaz, terlalu tinggi minta itu, tidak pantas kami ini minta masuk surga tanpa hisab. Memang kamu masuk surga dengan amalmu. Kita selama ini diajarkan kita nggak bergantung pada amal, masuk surga kita dengan rahmat Allah. Jadi kalau masuk surga dengan rahmat Allah, maka masuk surga tanpa hisab juga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalmu. Lalu apakah lantas kita berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberi itu? Kalau kita ngomong pakai amal, apa amal yang layak kita berikan kepada Allah untuk kita bisa jadi ahli surga? Ada tak? Kalau kita main hitung-hitungan neraka semua kita, Pak, jujurlah, termasuk yang ngomong ahli neraka, Pak. Kalau hitung-hitungan amal ahli neraka, kalau ngomong hitung-hitungan amal ya, satu hal yang kita harapkan, rahmat Allah luas, itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan ya, rahmat Allah, ampunan Allah. Allah menutupi aib kita, Allah menutupi kesalahan kita, itu yang kita harapkan. Jadi pede-pede saya, Allah masukkan hamba ke dalam surgamu tanpa hisab ya Allah. Min ghairi haulin minna wala quwwah, tanpa daya upaya dari kami, dengan rahmat darimu dan murni karunia darimu. Mintanya begitu adab kepada Allah ya. Minta dalam kondisi beradab dan ngerti hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dzalika, dan termasuk dari kemuliaan melapangkan orang lain, annahu yudhilluhu khamsatun wa sab'una alfa malak, sesungguhnya dia akan diberikan naungan 75.000 malaikat. Masya Allah, 75.000 malaikat. Dia da'una lahu wa yusalluna alaihi, yang mendoakan untuknya dan bersolawat mendoakan kebaikan untuknya. Siapa yang berikan kemudahan kepada orang lain akan diberikan naungan 75.000 malaikat yang selalu mendoakan dan bersolawat kepadanya. Wa min dzalika, dan termasuk dari yang demikian itu, anna idkhalas surur 'alal muslim, sesungguhnya memasukkan kebahagiaan kepada saudara muslim, min mujibatil maghfirah, itu termasuk daripada hal-hal potensi untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wa huwa min afdhalil a'mal, dan itu termasuk dari seabdal-abdal amal. Pernah Syekh Ramadan itu mengatakan amalan paling afdal di akhir zaman apa itu? Ngasih rasa kebahagiaan kepada saudaramu. Ya, dalam istilahnya itu ada dalam istilah Syekh Ramadan itu. Ya. Jadi memberikan rasa kebahagiaan ke orang lain itu adalah seabdal-abdal amal. Artinya apa? Membikin orang takut itu seburuk-buruk amal. Gitu dah. Sampai dalam hadis Nabi itu diajarkan gini, kalau kita tuh punya pisau, lalu pisau itu mau kita kasih ke orang, ini mata pisaunya, ini gagangnya, ini haram, dosa besar kita ngasihnya begini. Sampai sederajat itu. Jadi masihnya bagaimana kita balikkan? Main-main, sampai Nabi itu mengatakan hukumnya dosa besar main-main pisau. Ayo. Takut tak orang tuh ya? Walaupun tahu ini tidak akan nikam, tapi perasaan takut dalam hati itu menjadikan dia telah melakukan dosa besar. Dosa besar loh, bukan dosa kecil yang setelah wudhu selesai tidak harus minta maaf itu. Melihat yang bukan muhrim, dosa kecil, wudhu terhapus, Pak. Tapi bikin orang khawatir, bikin orang takut, bikin orang seperti tadi, dosa besar. Hal kecil itu loh, hal kecil itu. Ayo. Ketakutan dia, walaupun yakin itu tidak akan nikah, Masya Allah, dosa besar. Sehingga yang lawan dari itu apa? Membahagiakan orang lain. Wa huwa min afdhalil a'mal, itu adalah seabdal-abdal dari amal. Wa anna Allah yasturuhu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah itu akan menutupinya di hari kiamat. Wala yardalahu thawaban dunal jannah, Allah tidak ridho sama orang yang senang nyenengin orang itu ganjaran untuknya selain surga. Allah tidak ridho orang ini sampai surga baru Allah senang. Nah, apa artinya? Allah tidak senang bagi orang ini sampai surga adalah ganjarannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya Allah, ajarilah kami adab seperti adab Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dari tuan rumah Pak Haji Syafi'i memohon doa